Udah rolling? Udah. Anjing. Udah rolling. Iya. Selamat datang lagi di Movie setelah tadi saya sama Manu habis podcast ngebahas Film lah, salah satu film Indonesia. promo film ya dari teman kita ya. Ya, Aku Harus Die. aku harus mati. Tapi Yang yang kita nggak usah paling- bahas di sini lah. Karena yang mau gue bahas ini adalah Game of Thrones season 9 ya. Jadi ini setelah setelah banget ini final battle ini. Tadi ya, si Hana ya. Ini yang mungkin yang nggak tahu konteks ini silakan ke TLM nonton video yang aku harus mati. Aku Harus Mati. Kita ada di sana ada podcast sama 3 aktor lah ya. Betul. Tapi ini kita bakal bahas Girls From Nowhere Iya. episode 3 The Reset. Ya, kemarin Tajuknya itu adalah The Final Battle juga ini. Ice King yang biru ya, Ice King. ya tapi kemarin yang episode 2 itu banyak yang komentar nggak suka sama cara kita menyampaikan sesuatu katanya. Ya nggak apa-apa tuh selera. Ini banyak banget orang-orang baru lagi nih akhirnya datang lagi nih. Karena katanya kayak emang kalian bisa bikin film. Wah, ini berarti baru nih. Baru nih. Baru orang baru Untuk nih. ya memberikan opini terkait apapun yang lu bayar ya. Khususnya ya Netflix itu kita bayar ya. Iya. Subrek gitu ya. Itu tidak perlu untuk bisa membuat. Masa lu bilang sabun, misal lu beli sabun tidak wangi, bau ini mah nggak enak baunya. Emang lu bisa bikin sabun, ya kan? Emang lu tikus makan sabun? Ya kan? Kenapa jadi tikus goblok? nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi menurut gua itu adalah opini yang menurut gua justru kontraproduktif. Harusnya kalau lu mau ngomongin kita Ya. kurang, harusnya lu counter lagi dengan argumen yang lain. Nah itu baru Betul. benar dan kita terima. Dan Oksimoron itu. Iya. Nah itu juga yang bikin gue bingung juga beberapa orang yang kayaknya nggak pernah nonton channel ini jadi datang. Tapi nggak apa-apa. Tapi gue baru tahu ternyata si karakter Nanonya ini adalah idol. Bukan idol lah, mungkin semacam orang yang diidolakan tapi bukan nyanyi gitu. Tapi gue bingung kenapa lu harus membela artisnya, sedangkan yang kita komplain adalah penulisnya. Iya kan kita nggak punya masalah sama itu. Iya, artisnya cakep, kita udah mention juga cakep, ya kan? Memang tidak semisterius Iya, Nano, iya. ya kan yang original, tapi Iya. nggak ada kita komplainin dia. Iya. Kalaupun dia acting begitu, kan juga karena sutradaranya. Iya, itu kan arahan dari direkturnya gitu. Saya bilang itu kan masturbasi penulisnya. Kenapa Iya, Anda harus bukan- emosi? Kenapa dia? Oh, penulis idol juga. JKT dia. Maksud gua kan bukan idol Tapi gue penulisnya. jadi tahu juga kalau si Nano yang Kitty itu yang Kitty. sebelumnya itu lagi sakit dan sakitnya cukup keras, katanya limpah atau ginjal gue lupa lah. Dan kayaknya juga secara wajah udah terlalu dewasa. Iya mungkin ya, jadi udah nggak bisa masuk ke sekolah lagi. Kalau lihat kali Instagram ya. sih udah bener-bener Berubah mature ya? banget sih setelah Nano yang Tapi awal. yang bikin ngubah dia jadi nggak mature itu udah dari banksnya itu loh. Apa dia punya poni itu Sekarang jadi di belah tengah sekarang. belah tengah kan, kayak Ariel jadi sekarang dia. Dan Jadi- karirnya kayaknya udah ngeri juga lah itu Iya. kalau lihat Instagramnya. Iya. Dior lah, Chanel lah. Ariel kan belah tengah. Enggak, ini dulu. Ariel Tatum. Sama Charlie SMP juga rambutnya gitu-gitu. Iya bener. Tapi ini kita ngomong episode 3. Kemarin tuh sebenarnya gua sama Aldo bilang, "Udahlah kita nggak usah nonton episode 3-nya lah. Udah terlalu busuk kayaknya deh." Ternyata apresiasinya cukup tinggi Iya. di episode 2 ini. Tidak mungkin dong kita tidak bahas episode 3 ya kan? Ternyata episode 3 ini dia masukin karakter Gimli ya. Sama Legolas. Sama Aragorn. Ini ada Legolas. Ada Legolas, Gimli sama Aragorn. Karena ini adalah Two Towers ya. Karena ini premisnya cukup menarik sebenarnya. Menurut Benar, gua, yang episode 3 ini pendalaman ke karakternya itu lebih baik dibanding dari episode 1 dan 2. Ya, benar. Gue juga setuju sih sama lu sih. Ya kalau episode 2 ini sebetulnya menceritakan tentang ada satu ketiga menceritakan tentang satu orang yang iri Dengki sama teman sekelasnya karena dia itu terkenal. Betul. Seorang influencer anjing. Influencer yang membawa anjing. Bukan influencer anjing, maksudnya influencer yang membawa anjing gitu, terkenal lah dia. Jadi dia iri, jadinya dia head comment lah ke influencer itu. Turns out dia itu jadi terkenal gara-gara head commentnya gitu. Jadi ya akun anonim. Iya. Menceritakan kisah buzzer. Kisah buzzer sebetulnya. Tapi gue merasa kayak episode ini gue ngerasa agak flat dan agak bertanya-tanya kenapa gitu loh.
kenapa dia begini, kenapa dia begitu gitu loh. Padahal pelambangan dari yang pertama kali terjadi itu yang si di kolam renang itu yang dipukul pakai baseball, menurutku tuh bagus banget. Penggambaran itunya. Tapi menurut saya cukup itu saja. Iya, betul. Tidak perlu dia battle sampai akhir. Itu dia. Terus tanda tangan poster. Enggak. Iya, Nggak itu perlu, dia. ya. Itu dia. Gue ngerasa kayak terlalu tersirat tapi nggak sampai gitu. Jadi kayak capek nontonnya. Sebetulnya gue paham mungkin direkturnya pengen ngasih lihat kontrasnya. Avengers. Punya mimpi mau ngedirect Avengers cuman nggak nyampe. Jadi dia bikin ini aja ya. Bikin ini aja dengan memasukkan unsur dwarf, elf sama human ya kan. Iya ya, ada 3 ya. Ada aneh-aneh kan maksud iya, gua iya, kan. iya. Karena sebenarnya gini ya, kalau misalnya itu mau dilambangkan sebagai sebuah analogi, itu kan analogi tuh perangnya kan, bahwa nih perang sosmed kayak gini gitu. Sebenarnya tanpa perang itu pun ya, yang memakan setengah durasi dari seriesnya, kita juga tahu itu war gitu. Nggak perlu juga sampai siapa yang harus menang, ada bus jadi backup gitu, nggak perlu maksud gua. Nggak perlu terlalu panjang di situ, dan kayaknya untuk si haters ini nyari kelemahan si influencer ini juga menurut gue terlalu mengada-ngada, seperti pelecehan terhadap anjing. Enggak, tapi mengada-ngada gue bisa ngerti karena kita juga sering gitu dong. Di Twitter tuh memang ladangnya begitu-gituan. Saya yang mengerti tapi maksud gue akhirnya bukannya kan memang relatable nih bahwa lu akan mencari segala kesalahan sekecil apapun yang aneh-aneh, tapi jangan seaneh itu. Jadinya gue jadi berpikir ke penulisannya lagi, nggak ke seriesnya gitu maksud gue. Jadi Gue sih pertanyakan lagi. Gue ngerti message-nya, cuman kenapa ini yang di sounding gitu? Kenapa nggak ada hal lain yang bisa lo explore? Misalnya deh, kan lebih make sense bahwa anjingnya beli ternyata, itu kan make sense tuh. Iya benar-benar. Tapi kenapa dibuka dengan pelecehan anjing? Iya. Semua anjing dadanya digosok Kalau nggak digosok, yang mana? Maksud gue yang digosok. Ya ampun. Emang terasa seperti nyari banget ya? Nyarinya nggak make sense, itu mah diketawain lah. Iya. Gue juga pas nonton juga kok begitu ya. Dia gue lebih mempermasalahkannya lebih ke yang itu, dia perang itu loh. Perang gue merasa kayak perang itu kenapa harus perang ya di lambang ini. Setengah durasi. Padahal di awal itu penggambaran karakter influencer dipukul pakai pukulan baseball tuh udah oke banget. Terus ada beberapa head comment datang lagi itu oke, tapi udah sampai situ aja harusnya penggambarannya. Jadi pembuka dan penutup. Iya. Jangan sampai semua durasinya lo kasih ke sono. Dan kita tuh tidak bisa bersimpati sama karakter manapun di episode ini. Kenapa? Karena nggak ada yang baik. Iya. Lu kalau inget tuh nggak ada yang baik di episode ini. Jadi dulu kita bingung harus ada di posisi siapa kita berpihak gitu loh. Kayak misalkan si influencer anjingnya sendiri, dia tuh juga beneran bohong dia. Dan gue juga bingung tuh jump cut-nya tiba-tiba jadi orang nggak percaya apa-apa dan dia bilang itu fitnah. Itu juga aneh. Padahal kan si shelternya udah ngomong, si shelternya udah yang ngomong, yang jual belinya udah ngomong, konfirmasi. Dia yang beli gitu, terus kenapa kayak dilupain aja gitu, kayak plot hole-nya tuh di situ sebetulnya. Aneh menurut saya itu. Jadi kalau misalkan secara teori kita kan kalau nonton tuh harus ada sesuatu yang bikin kita bersimpati atau berempati gitu. Tapi di sini kita nggak punya karakter itu. Kita tadinya bersimpati sama karakter yang si anjingnya itu, yang punya anjingnya itu. Terus ujung-ujungnya ternyata dia bohong. Oke lah, kita pindah simpatinya jadi si hatersnya ini karena dia di kehidupannya diasingkan lah, didiemin. Nyokapnya juga ujung-ujungnya suka sama si influencer ini, tapi dia makin lama makin jahat gitu loh. Jadi kita bingung kita berpihak ke siapa. Ke Nanonya sendiri juga gue nggak ngerti dia tuh sebetulnya tujuannya apa. Karena kalau kita bilang dia karma, dia baliknya dalam bentuk balasan, tapi ternyata dia kayak iblis karena bentuknya godaan. Ketika si karakter yang jahatnya si hatersnya ini lagi pengen tobat, dia nggak kasih tobat, digoda lagi sama dia. Ironinya nggak kena sih. Iya. Harusnya karakter si hatersnya ini harusnya bisa dapetin ironi lebih dalam. Iya, jadi kita ngerti perspektif dia. Kita kan kalau misalnya lihat karakter yang jahat, kita jadi ya mikirnya kalau dia emang harus layak mati. Tapi kalau misalnya kita lihat karakter yang jahat ada background story-nya, kita jadi bisa paham. Simpati. Iya, dan jadi simpati gitu loh. Bukan berarti kita mengiyakan apa yang dilakukan, tapi kita mengerti kenapa dia melakukan itu gitu loh. Dan itu biasanya selalu tersampaikan di film-film Hollywood kalau ada serial killer atau kartel. Iya. Kayak Pablo Escobar jadi pada simpati sama Pablonya. Iya. Jeffrey Dahmer juga jadi pada simpati ke Jeffrey Dahmernya. Bukannya membenarkan apa yang dilakukan. Tapi message filmnya kan pengen kasih tahu background karakternya kenapa dia begini. Nah ini tuh lepas tuh kenapa begininya tuh lepas di 10-15 menit awal abis itu. Kenapa dia harus iri sama karakter itu? Gak jelas. Gak Apakah jelas. karena cuma teman sekelas atau memang cuma cari fame? Gue nggak ngerti. Dan kalau mau cari fame
dari haters, kenapa dia haters teman sekelasnya juga Iya, gitu. banyak Tidak merugikan loh dia yang gitu. yang lu bisa nggak ketahuan gitu. Iya. Loh. Dan angkanya tuh nggak bisa dibilang besar, angkanya 200.000 tuh kecil. Sampai ini dia 500.000 tuh menurut gua kecil juga gitu. Dan kenapa juga Nano dipercaya sama semua orang untuk mencari data dia. Iya. Dia kan bukan CIA, Iya. datang nggak sebagai FBI. Iya. Kenapa Tiba-tiba semua orang ya. percaya dengan identitasnya dia nih? Oh nih gue dapet source nih, ini dia nih orangnya. Iya. Semua orang percaya dari mana? Padahal Nano cuma kasih capturean fanpage YouTube dia doang Yes. gitu. Nggak ada bukti Gitu. kalau ini memang keling gitu. Nah, kalau mau diplanting soal notifikasi dia yang banyak banget ya kan karena itu sudah di reveal profile Iya. dan tanpa ada validasi gitu. Ini Iya. beneran dia atau bukan, ya kan? Jadi banyak yang bolong di sini dan war itu memang aneh banget ya karena tiba-tiba ada karakter dari episode 1 dan 2 Iya, yang muncul di war itu jadi kuda. Iya. Gue juga merasa kayak terganggu dengan dia punya paksaan kayak oke, gue harus pasangin nih. Di episode 1 harus ada nih orang ini. Episode 2 juga harus ada. Iya. Episode 3 juga harus ada dong gitu. Lo tau dari mana si Nano di sekolah yang ketiga ini tuh dari mana? Iya. Belum ngapa-ngapain itu Nano, iya kan? Dan pengenalan Nano di depan kelas juga entah kenapa dihapuskan ya. Padahal itu justru menurut gue yang paling iya. ikonik. Iya. Ternyata udah masuk aja gitu ya. Tiba-tiba udah masuk aja ya, gue murid baru gitu di kelas ini gitu tanpa ada introduction yang jelas gitu ya. Mungkin dia merasa kayak udah nggak perlu kali. Tapi kalau nggak perlu mendingan dulu buang adegan si berantemnya, Iya. terus masukin adegan introduction-nya gitu loh. Karena adegan berantemnya ini tidak berguna gitu. Buat apa? Mendingan kasih kita real case-nya lah di dunia nyatanya, mendingan kayak apa dibanding lu kasih perang-perang mulu. Jatuhnya kayak Lord of the Rings Iya. gitu. Ini apa chapter 4 dari Lord of the Rings? Apa recap trilogi ya kan karena perangnya 3 kali gitu. Iya bener deh. Gue nggak ngerti juga sih. Kayak harus tanda tangan poster di bendera itu juga. Ya udahlah mungkin semiotika ya kayak nginjek haters lu gitu. Nginjek ya. palanya gitu ya. Nginjek palanya gitu kan. Tapi kayak semuanya carut marut gitu penulisannya. Makin hancur sih. Walaupun sebetulnya pesannya yang disampaikan itu benar. Kalau misalnya kita ngebenci seseorang, kebencian itu akan ngedatengin fame juga ke dia gitu kan. Tapi kan sebetulnya. bisa lebih elegan. Iya, itu dia. Nggak perlu. Ini tuh kayak semua orang tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Jadi Iya. kayak lu harus gue suapin ini bahwa nih tweet war ini kayak perang gitu. Nih ayo nih kayak perang gitu. Iya. Jadi Kayak tolol gitu. kurang sih menurut gua ini. Tapi kalau benchmark kita adalah episode 2, Ini ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik daripada episode 2. Dan Nanonya terlihat jauh lebih cantik di Iya, episode 3 ini. lebih terlihat memang. Walaupun banyak. acting dia sebenarnya bagus loh. Iya kok, memang nggak. Lagi-lagi menurut gua arahan dari direkturnya aja sih yang mungkin supervisinya yang kurang gitu loh. Tapi jelas ini makin males nulis sih kayaknya. Iya, kayak dia tuh udah lupa identitas Nano tuh apa gitu loh. Ntar gua coba cek deh. Penulisnya sama atau enggak ya? Harusnya enggak lah. Harusnya enggak ya? Masa sama sih? Gue setuju juga sama beberapa komentar di yang video yang kemarin. Kalau gitu judulnya jangan, kan ada yang bilang ini tuh udah universe yang berbeda Iya. sama Nano yang ini. Ya kalau gitu jangan bikin Girl From Nowhere. Jangan Girl From Nowhere. Apa kayak gitu? Risetnya siapa yang bikin? Maksud Iya. gua Mojo-Mojo. Hah? Mojojo. Musuhnya Powerpuff Girl maksud gua. Iya. Mojojo. Iya, siapa yang bikin universe-nya? Kan lu nggak bisa bilang ini adalah universe yang berbeda loh. Kan di awal episode 1 itu kita diantarkan untuk membawa bahwa ini universe yang sama loh. Iya. Karena si karakter utama ini menemukan histori soal Nano. Iya. Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa kisahnya bukanlah Nano yang pertama, nggak Iya. pernah dikasih tahu. Jadi kita beranggapan bahwa karena title-nya sama, jadi Iya. seharusnya sama. Cuman ada subjudul itu adalah di riset doang. Di riset gitu. doang karena mungkin ganti karakter, ganti pendekatan dan segala macam. Kita mah terima-terima aja. Tapi kan di riset juga Janeta juga di riset kan? Iya. Di riset. Sama itu aja. di riset, Di reject. di reject kan anjing. Iya. Kalau Janeta. cita-cita beeda lagi. Ini Janeta. Ame Cupita Gobas. Cupita. Iya. Oh iya. Namanya lu Cupita Gobas ya? Lu Cupita Gobas. Emang namanya. enak ngulang-ngulang begitu. Iya. Itu. Ya balik lagi ke si Nano ini ya, Girl From Nowhere ini. Jadi buat gua akan tetap bertahan untuk menonton episode berikutnya Gila sih. di 28 Maret ya. Tapi memang Besok need another chance ini film apa sih series nih Iya, kayak karena lagi-lagi buat gua ini tuh premisnya tuh oke banget Come on. gitu. dia I guess 8 episodes itu harusnya jadi yang Iya, paling seenggaknya gong karena ada building gitu. Iya, atau enggak ada satu lah gitu yang bagus Yang gitu. brak gitu. Tapi saya rasa tidak. I don't think so lah. I don't think so. Ya. Itu kayak artis yang tadi itu. Cuman
Ayo keep rolling gitu kan. Let's do it, we can do it gitu loh. Kayak gitu tuh kira-kira. Ini internal jokes ya, tapi ya. We can do it gitu. Aduh, tapi ya itulah, gua akan memberikan kesempatan ke episode keempat untuk tetap nonton dan tetap bertahan nonton sampai akhir. Tapi ini lebih make sense, at least lebih make sense dan tidak seperti masturbasi di episode kedua yang ngasih lihat cana dalam Nano. Menurut gua ini mungkin ya skornya buat gua mungkin 5,5. Iya. Pokoknya better lah daripada yang sebelumnya lah. Gue lebih suka inilah daripada yang sebelumnya. Iya, karena penutupan yang episode 2 tuh sebenarnya banyak yang komen juga kan, harusnya kan itu yang di dalam Rock and Nano tuh mungkin sesuatu yang menyeramkan dan tidak sesuai ekspektasi. Menurut gue itu closing yang lebih grand dibanding lu memperhatikan sebuah cana dalam. Iya. Karena kalau kan ada yang komen juga ya Nu ya itu yang mereka mau selama ini akhirnya mereka sekarang dijejelin secara paksa. Maksud gue dia nggak rugi, iya kan? Nggak rugi, bukan cana dalam Manu. Kalau tiba-tiba mau lihat cana dalam, lalu dikasih lihat cana dalam dia, iya tersiksa, langsung nyelip gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya juga cana dalam Nano, ya kan nggak rugi dia. Maksud apa? Kesiksanya di mana? Maksud gue. Nih misalnya gue diikat, dipecut nih, tiba-tiba kan gitu. Emang goalnya itu dia. Itu. Terus ada yang kayak ada yang komen kemarin, tolong ya, ini sih memang channel yang sangat misinformasi. Iya, nggak apa-apa. Berapa bat dia? 5.000 bat yang kemarin 5.000 bat. 5.000 bat itu 2,5 juta, bukan 1,5 juta. Begini aja salah apa gimana mau bisa percaya? Ya jangan percaya masalah itunya. Masa rekresi percaya sama kita. Bukan itu konteksnya. Itu harus ke BCA. Iya, mungkin sebelum perang Selat Hormuz mungkin pas kita ngomong lu ngecek pocket falas. Jangan lihat video ini, enggak ada hubungannya. Kurensi yang lurus atau tinggi atau turun itu enggak ada hubungan sama kualitas film atau series gitu loh. Lu tuh kadang-kadang ngata-ngatain kita goblok, tapi lu sendiri juga argumennya juga aneh maksud gue. Masa masalah kita salah kurensi, ya udahlah kenapa sih? Salah kurs sama kita ngomongin film apa? Lagi orang kita nggak nge-review film, kita ngobrolin film. Iya. Kalau lu tidak setuju, kasih counter argumen yang bisa seru gitu kita perdebatkan. Iya, kayak beberapa juga ada yang menurut gue make sense ya komentarnya kayak Bang, di bagian ini dia tuh nggak begini karena dijelasin di bagian ini. Mungkin abang kelupaan di bagian ini. Oh iya benar. Kita goblok. Iya benar nggak apa-apa. Tapi kalau dituntut karena salah konversi kurs Thailand, maksud gua sehari-hari pakai rupiah. Gitu, nggak seharusnya mana juga. Gua apal. Gua terakhir kali ke Bangkok tuh kursnya masih 300 satu batnya. Terakhir kali gua ke Bangkok juga statistik gua masih 1.500. Belum dia naik kayak sekarang. Ya kan? Sekarang udah ada bebanci-bebancian nih sekarang Nano nih karakternya nih. Bener ya, iya udah ada bebancian. Ya, kita berharap yang terbaik aja lah untuk episode 4 ini ya. Karena sebenarnya potensial sekali loh. Iya. Sayang sekali. Semoga gua rasa sih tetap akan ada season 2-nya. Since ini kayaknya masa season 2 lagi dong, udah capek gak sih? Katanya butuh chance katanya. Ya jadi maksud gue di episode berikutnya aja nggak sampai bisa season. Dia juga nggak terima feedback jelek itu tuh anjing. Maksud gua. Sekarang dia baru denger. Kan udah ada season 1, season 2 sama dari set. Masa dari set season 2 lagi? Tapi emang aneh juga ya Girls From Nowhere nggak ada di season 3 gitu ya. Jadi musim reset baru ada season 1 kan. Iya kan. Jadi mungkin dia nggak gabung gitu. Season 4 kali kalau dia mau gabung. Masih lebih fair kali. Gue sih berharap penulis dari Nano yang pertama tuh bisa kembali. Kalaupun ini penulisnya sama, kembalikan jiwa raga Anda itu untuk bisa menulis yang bagus lagi kayak. Tapi di directingnya juga ada masalah juga, masalah itu nggak cuma penulisannya. Ya sebenarnya banyak yang bolong-bolong juga sih. Iya. Kalau kita runutin ini kan sebetulnya dari aktornya, yang salah siapa director yang salah siapa penulis salah siapa produser gitu-gitu. Produser yang salah investor. Nah makanya ini kita harus nyari doang nih, ini sebenarnya bottleneck-nya ada di mana gitu loh. Kalau menurut gue sih director, karena dari penentuan, lo kalau director bener, lihat tulisan apa ini gitu? Lihat tulisan di ending, Nano menghadap ke belakang dan membuka roknya sehingga celana dalamnya kelihatan. Kalau lu direkturnya bener, lu kan apa ini maksudnya? Dan pas disodorin lagi episode 3 harusnya dia juga sadar ada Lord of the Rings. Ada Legolas. Ini nggak so nowhere goblok. Bukan Lord of the Rings. Bukan Lord of the Rings sosial media.
Harusnya tiap dia dikasih skrip itu, harusnya ini juga komplain maksud gua. Gua nggak tahu nih, yang 4 ini akan ngomongin masalah jual diri nih kayaknya nih kan. Iya. Ya kalau lu lihat cuplikannya nih, kita nggak tahu nih jual dirinya apa nih. OnlyFans. Nih gua nggak tahu nih karena ada Only Nano. Iya, Only kan? Nano tulisannya. Gua nggak tahu nih neraka yang bisa bikin app kali. Gua juga nggak paham siapa devnya kan. Ya udahlah gitu Ya. aja. Jangan lupa ini kan video tadi kalian nonton ada kepotong-potong, bisa nonton di full di membership. Membership dong. Dan ada merch kita juga yang sampai sekarang belum laku-laku. Ini yang ini bajunya. Iya belum silakan. dipromoin di TLM tuh. Iya lupa gue juga ngomong ke anak-anak. Tapi ya inilah. Dan kita juga masih sukarela untuk memberikan informasi, memberi informasi bahwa Sumobi masih enak. Masih enak Sumobi. Jadi silakan langsung dibeli di Ya. tempat-tempat yang sudah biasa kita kasih tahu. Betul. Sampai jumpa semuanya di video berikutnya. Ya. Di ngobrolin film lainnya. Kalau kalian mau kasih argumen, please lah. Gak usah. bagus. Please gak usah. Terus ntar ada yang komen lagi, Bang, Legolas, Gimli sama Aragorn kan di Lord of the Rings, Bang. Ini kan gak usah novel. Itu dia makanya gue tanya. Kenapa ada? Itu dia, gue mau nanya. Makanya kenapa ada? Nggak usah apa-apa nggak usah diseriusin gitu. Kenapa sih? Maksud gue aneh bener lu. Lu lihat channel ini aja, harusnya udah tahu bahwa juga nggak ada value kita ini ngomongin film. Makanya nggak pernah ngomong review film. Selalu bilang Ngobrol film. ya. Sampai jumpa semuanya. Nanti kita akan, gue lagi ingin menunggu film Bang Ardit untuk gue tonton sama Belum sempat ya lo ya. undangannya si Yung kemarin tuh, kayak filmnya seru juga itu. Kill apa They Will Kill You? Kayaknya itu ini ya, lanjutan dari salah satu film yang mau jadi bride-nya, terus dihunting sama satu keluarganya, inget gak? Oh iya. Di rumahnya iya, itu. iya. Nah itu kayak mirip-mirip buat tumbal kerajaan Iya, gitu loh. Iya. Ya, tuh saya PB ya. coba nonton. Terima kasih semuanya, dadah guys. Tanggal 31. Darah